Pilih nomor 2. Pilih nomor 2. Sony Ramlan, seorang anak lagu berbenah bersatu Suara Lebu. bangkit. Pilih nomor 2. Pilih nomor 2. Sony Ramlan, seorang anak lagu, pilih suara nomor 2. Suara Lebu. Jua-jua Banta Karina, jumpa kembali bersama saya Loli di sini dan juga Bapak Sony Brutu STH dari studio Suara Lebu. Kita akan kembali melanjutkan talk show kita mengenal lebih dekat Sony Brutu dan Ramlan Buang Manalu sebagai calon Bupati Pakpak Barat periode 2020 dan sampai dengan 2025. Di segmen ketiga kita akan membahas tentang misi dan program kerja Suara Lebu. Kita akan membahas satu persatu langsung dengan kandidatnya di sini yang sudah hadir dengan ciri khas ya. Baik, kita akan coba langsung mengupas satu persatu aspek-aspek yang terdapat dalam misi Suara Lebu. Yang pertama adalah pelayanan dasar, bidang kesehatan, pendidikan, dan lansia. Mungkin boleh Pak Sony menjabarkan apa-apa saja nanti yang akan kita kerjakan atau program kerja di bidang kesehatan, pendidikan, dan lansia ini. Terima kasih, Truang. Jojo Banta Karina, dari Karina Pertuanami, masyarakat Papua Barat. Semoga Tuhan memberkati di GP kita berbekas. Terkait dengan misi kita ya, di bidang pendidikan. Pendidikan ini kita harus fokus. Ya. Kalau kita mau bergeser dari sebuah kehidupan yang lebih baik, tentunya modal utama adalah pendidikan, SDM. SDM jadi pendidikan sejak usia dini itu harus kita benahi. Seru tuh. Usia dini, TBAA, TK ya, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi negeri. Yang kami maksud adalah kita punya konsep penambahan belajar di luar sekolah. Jam belajar maksudnya. Jam Pak? belajar Ekstrakurikuler, ekstrakurikuler itu harus kita tambah seperti ini. Dan bukan hanya itu sebenarnya. Bagi pendidik juga kita harus perhatikan. Bisa kita bayangkan seorang guru PAUD hanya memperoleh jasa 500.000, mengurus anak lebih kurang 30 orang satu hari. Dia hanya memperoleh 500.000. Miris kita melihat. Bagaimana dia konsentrasi mendidik anak-anak ini, menjaga anak-anak ini, ketika dia hanya memperoleh seperti itu. Kedepannya harus perbaiki. Diperbaiki. Karena regulasi memungkinkan mereka untuk memperoleh bisa lebih baik jasanya. Kembali lagi soal pendidikan di seluruh tingkatan. Mereka harus kita berikan lebih banyak pendampingan. Kembali kepada konsep pendampingan. Tentunya SD, SMP, SMA, ya, apa yang harus kita dampingi mereka? Mereka harus kita persiapkan secara fisik, mental, dan lain-lain. Sekolah mungkin di akademik oke. Tetapi tidak menjamin seseorang siswa tidak menjamin kalau IP-nya atau nilainya tinggi di sekolah, tidak menjamin dia bisa mencari hidupnya dengan mudah atau dengan baik. Kita akan tambah mereka di luar sekolah itu pembelajaran. Itu konsep kita. Jadi kembali sebelumnya kami sudah sampaikan bahwa katakan perguruan tinggi negeri. Selama ini pemerintah mengalokasikan anggaran siswa-siswi yang masuk perguruan tinggi negeri itu ditambah. Ke depan tidak seperti itu. Itu kita lanjutkan, itu kita maksimalkan, tetapi dengan jurusan tertentu yang dibutuhkan oleh Kabupaten Pakpak Barat. Di perguruan tinggi swasta pun harus kita alokasikan anggaran. Itu dia. Jadi Pakpak Barat ini butuh apa? Katakan pertanian. Ya, katakan potensi-potensi yang lain.
yang bisa mempertahankan ekstensi kita apa? Katakan adat budaya. Kita buka nanti di sini mungkin yayasan atau apalah sifatnya bermitra dengan lembaga-lembaga yang ada, katakan aman, ya aliansi masyarakat ada Pak, segala macam gitu ya. Kita buat pelatihan-pelatihan dari siswa SMP, SMA, kita latih mereka sudah cakap untuk bisa menjadi katakan persinabul, berkata-kata, itu dia. Kembali tadi seperti yang Bapak bilang bahwasanya akan diupayakan anggaran. Apakah itu termasuk dengan pemberian beasiswa untuk siswa tidak mampu tapi berprestasi, Pak? Iya, dengan syarat pasti berprestasi lah. Tapi ke negeri mungkin dia tidak masuk, atau di negeri tidak ada jurusan, yang ada jurusan di swasta. Itu yang kami maksud dengan jurusan-jurusan tertentu. Ini kita biaya di perguruan tinggi swasta sekalipun. Itu harapan kita. Baik, untuk kesehatan sendiri Pak, apa yang kira-kira akan lebih diprioritaskan? Ya, untuk kesehatan tentunya program yang sudah ada sekarang itu kita optimalkan, kita maksimalkan. Jadi masa depan Pak Barat ini ada di mereka. Kalau selama ini kita punya program 1000 hari setelah dia janin, kita berikan stimulan, bantuan untuk bisa menjaga kesehatannya, itu kita lanjutkan. Mungkin ada program-program penyuluhan, mungkin buat kita berikan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa hidup sehat itu seperti ini, begitu dia. Lebih kepada penyuluhan lah. Baik, dan mungkin yang lebih sering terabaikan, maaf ya buat semua lansia, ada nih aspek yang akan segera direalisasikan oleh Bapak Sony Brutu dan juga Bapak Ramlan Buang Menalu sebagai calon Bupati Papua Barat, kelak menjadi Bupati Papua Barat periode 2020-2025. Apa kira-kira yang akan diberikan kepada orang tua kita kaum lansia? Sebenarnya nasional juga punya program sih untuk lansia, tetapi di mana kita pemerintah kabupaten bisa masuk memaksimalkan perhatian kita terhadap mereka. Orang-orang tua kita lansia atau berkebutuhan khusus terus kita perhatikan. Ya. Baik, sangat mulia sekali. Untuk lansia juga tentunya akan diberikan perhatian khusus.